Bagaimana perasaanmu kalau orang tua yang selama puluhan tahun kamu hormati, ternyata bukan cuma mencuri uang tabungan ratusan juta milikmu, tapi juga tega mengorbankan rumah tanggamu demi melunasi utang miliaran rupiah milik anak kesayangan mereka? Lebih menyakitkannya lagi, saat kamu mencoba membela anak dan istrimu, rahasia paling kelam dalam hidupmu justru dibongkar tanpa belas kasihan. Kamu itu cuma anak pungut yang tak tahu diri. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Kaum Rebahan. Sebelum kita masuk ke dalam kisah drama rumah tangga yang penuh intrik, manipulasi, dan plot twist tak terduga ini, coba absen dulu di kolom komentar. Kalian menonton kisah ini dari kota mana saja nih? Coba ketik daerah asal kalian sekarang. Dan khusus buat kamu yang baru pertama kali mampir, atau yang setia nonton sambil rebahan, jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman kamu, dan tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baiklah, siapkan posisi rebahan paling nyaman, pasang headset kamu, dan mari kita mulai kisahnya. Hujan lebat mengguyur kawasan Tebet malam itu, memantulkan cahaya lampu jalanan di kaca jendela apartemen tipe 2 kamar milik Bima dan Dahlia. Di usianya yang baru berjalan 3 tahun, pernikahan mereka terbilang amat tenang. Bima bekerja sebagai supervisor logistik di perusahaan swasta, sementara Dahlia mengurus Bintang, bayi 8 bulan mereka yang sedang lucu-lucunya. Kehidupan mereka sederhana, dipenuhi canda tawa di sela-sela mengurus popok dan target tabungan masa depan. Namun, ketenangan itu retak tepat pukul 9 malam. Bel pintu berdering nyaring 3 kali berturut-turut. Saat Bima membuka pintu, sosok ibunya, Bu Laras, berdiri dengan wajah sengit mendampingi Pak Lando yang tampak lesu dan Bella, adik Bima, yang sibuk memainkan ponsel pintarnya dengan koper-koper besar di sekeliling mereka. Tanpa mengucap salam atau menunggu dipersilakan masuk, Bu Laras menerobos ruang tamu, melayangkan pandangan menilai yang dingin ke sekeliling ruangan. Kalian tinggal di tempat seukuran kandang burung begini, cetus Bu Laras sinis sambil menghempaskan tas kulit sintetisnya ke sofa. Pantas saja Bima tidak pernah mengirim uang lebih ke kampung. Ternyata habis untuk bayar sewa tempat sempit ini. Dahlia yang keluar dari kamar sambil menggendong Bintang tertegun. Ia mencoba tersenyum sopan dan menyalami mertuanya. Namun, Bu Laras hanya menarik tangannya secara kasar. Ibu mertuanya itu mengumumkan bahwa mereka bertiga akan menumpang tinggal. Alasannya, Pak Lando perlu berobat ke rumah sakit rujukan di Jakarta, sementara Bella harus mengikuti serangkaian wawancara kerja. Bima, yang merasa bertanggung jawab sebagai anak laki-laki, tidak bisa menolak. Ia mengangguk setuju, tanpa menyadari bahwa malam itu adalah titik awal dari hancurnya kedamaian rumah tangganya. Sebelum tidur, Dahlia membantu merapikan kamar tamu yang kini diambil alih mertuanya. Saat merapikan pakaian Bella, sebuah lembaran kertas jatuh dari kantong jaket adiknya itu. Dahlia memungutnya dan terkejut membaca isinya. Bukan surat rujukan rumah sakit atau panggilan wawancara kerja, melainkan surat peringatan terakhir dari lembaga keuangan independen terkait tunggakan dana sebesar ratusan juta rupiah. Sebelum Dahlia sempat mencermati lebih jauh, Bella merebut kertas itu secara kasar dengan tatapan penuh kepanikan dan kebencian. Hanya dalam kurun waktu 3 hari, apartemen mungil yang mulanya hangat berubah menjadi neraka bagi Dahlia. Bu Laras mengambil alih kendali penuh atas rumah tangga tersebut, namun bukan dengan bekerja, melainkan dengan memerintah. Dahlia yang harus menyusui Bintang yang sedang rewel akibat tumbuh gigi, dipaksa bangun pukul 4 pagi untuk menyiapkan 3 jenis masakan berbeda. Makanan tanpa garam untuk Pak Lando, hidangan bersantan pedas untuk Bu Laras, dan makanan ala barat untuk Bella. Dahlia, ini kenapa masakan kamu kurang asin? Bentak Bu Laras di meja makan saat sarapan. Kamu mau membuat mertuamu mati kelaparan? Dasar tidak becus. Kalau tidak bisa masak,
Belajar. Bima itu cari uang setengah mati. Kamu cuma menumpang hidup di sini. Bima yang baru selesai berpakaian kerja mencoba membela istrinya. Ibu, Dahlia kan juga harus urus Bintang yang semalaman demam. Jangan membentaknya begitu. Namun, Bularas justru memotong tajam, menuduh Bima telah dihasut oleh istrinya sampai tega memusuhi ibu kandung sendiri. Demi meredam pertengkaran di pagi hari, Bima akhirnya memilih diam dan berangkat kerja dengan perasaan mengganjal. Melihat Bima pergi, sikap keluarga itu semakin menjadi-jadi. Bella melempar 3 buah gaun berbahan sil mahal ke pangkuan Dahlia. Cuci pakai tangan. Mbak, jangan masuk mesin cuci. Nanti rusak. Dan ingat, jangan sampai ada kerutan sama sekali. Perintah Bella tanpa perasaan. Saat Dahlia mencoba menolak secara halus karena tangannya harus memegang Bintang yang terus menangis, Bularas menimpali dengan ancaman akan melaporkan Dahlia ke Bima sebagai istri membangkang. Namun, di tengah kesibukannya yang diperas habis-habisan, Dahlia menemukan kejanggalan baru. Pak Lando, yang diklaim sakit parah sampai harus berobat ke Jakarta, tampak sangat bugar saat tidak ada Bima. Dahlia secara tak sengaja mendengar Pak Lando berbisik di telepon di balkon. Tenang saja, Bima tidak tahu apa-apa. Kami sudah di dalam apartemennya. Segera persiapkan dokumen balik nama itu. Dahlia tersentak. Sasaran mereka sejak awal bukanlah sekadar menumpang, melainkan kepemilikan apartemen ini. Hari kelima menghadirkan badai yang sesungguhnya. Hujan deras mengguyur Jakarta sejak siang, membuat suasana apartemen semakin dingin dan mencekam. Bintang mengalami demam tinggi. Tangisannya melengking menembus dinding-dinding apartemen. Di saat yang sama, Bularas menuntut sup iga panas harus sudah tersedia sebelum pukul 5 sore. Dahlia melangkah pincang karena kakinya sempat terantuk meja saat terburu-buru, menggendong Bintang di tangan kirinya sembari mengaduk kuah sup yang mendidih di atas kompor dengan tangan kanannya. Asap panas membumbung tinggi, minyak meletup-letup. Dahlia merasa kewalahan luar biasa. Ia melihat Bella sedang duduk santai di sofa ruang tamu, sibuk bersuah foto dan mengagumi kuku-kuku barunya. Dengan suara memohon dan mata berkaca-kaca, Dahlia mendekat. Bella, tolong pegang Bintang sebentar saja. Mbak mau angkat panci sup panas ini, takut kena Bintang. Bella bahkan tidak menoleh dari layar ponselnya. Ia mengibas-ngibaskan tangannya dengan jijik. Aduh mbak, geli banget sih. Manicure aku ini baru bikin kemarin. Harganya 2 juta. Kalau ketumpahan liur atau kena ompol bayimu, rusak semua. Lagian anak kamu rewel banget dari tadi. Bikin pusing. Di tengah penolakan dingin itu, tangis Bintang makin kencang. Panci di atas kompor meluap, menyemburkan air mendidih ke arah kompor dan memicu percikan api kecil. Dahlia panik, berusaha mematikan kompor sambil menjaga posisi Bintang. Tanpa diduga, pintu depan terbuka. Bima berdiri di ambang pintu. Pakaian kerjanya basah kuyup karena hujan. Namun matanya menyala merah menyaksikan pemandangan mengejutkan di depannya. Istrinya yang menangis tersengal-sengal menahan beban dan bahaya, sementara ibu dan adiknya duduk santai menonton tanpa rasa iba sedikit pun. Cukup! Suara Bima menggema, menggelegar mengalahkan suara gemuruh petir di luar. Bularas dan Bella terperanjat dari duduknya. Bima berjalan cepat, mengambil Bintang dari gendongan Dahlia, memeluk anaknya, lalu merangkul bahu istrinya yang gemetaran. Matanya menatap tajam ke arah ibu dan adiknya. Apa-apaan kalian ini? Dahlia itu istriku, ibu dari anakku, bukan pembantu yang bisa kalian tindas sesuka hati. Bima,
Berani-beraninya kamu membentak ibumu sendiri demi wanita ini? Teriak Bularas Berang, berdiri sambil menuding muka Bima. Kami ini keluargamu. Darah dagingmu. Dia cuma orang asing yang kamu nikahi. Keluarga tidak akan merendahkan sesama keluarga seperti ini, balas Bima. Suaranya bergetar menahan amarah yang terendam lama. Aku diam selama ini karena berpikir ibu dan Bella butuh bantuan. Tapi melihat perlakuan kalian pada Dahlia hari ini, aku tidak bisa menoleransinya lagi. Ambil barang-barang kalian. Keluar dari apartemenku sekarang juga. Kepanikan seketika melanda wajah Bularas dan Bella. Mereka tidak menyangka Bima yang biasanya penurut dan penyabar bisa bertindak sekeras ini. Pak Lando keluar dari kamar, mencoba menenangkan Bima dengan alasan ketimuran dan rasa hormat pada orang tua. Namun Bima sudah bulat suara. Ia membukakan pintu lebar-lebar di tengah hujan yang masih deras mendera. Dengan sumpah serapah dan makian yang meluncur dari mulut Bularas, ketiga orang itu akhirnya menyeret koper-koper mereka keluar dari apartemen. Sebelum pintu tertutup rapat, Bella menatap Dahlia dengan pandangan penuh dendam yang amat pekat. Pintu terkunci. Bima memeluk Dahlia dan Bintang erat-erat, meminta maaf atas segala penderitaan yang harus ditanggung istrinya. Namun, kepindahan keluarga itu ternyata bukanlah akhir dari penderitaan mereka, melainkan awal dari permainan hukum yang jauh lebih licik. 2 hari setelah pengusiran itu, kehidupan di apartemen mulai kembali tenang. Bintang sudah sembuh dari demamnya, dan Dahlia bisa bernapas lega. Bima berniat menggunakan uang tabungannya untuk membayar biaya pendaftaran asuransi pendidikan Bintang serta melunasi sisa cicilan apartemen. Ia membuka aplikasi M-Banking di ponselnya saat jam istirahat kantor. Namun, senyum di wajah Bima seketika sirna saat melihat angka di layarnya. Saldo efektif, Rp1.250.000. Jantung Bima berdegup kencang. Tabungan yang ia kumpulkan bertahun-tahun hasil keringatnya, sejumlah 200 juta rupiah, hilang tak berbekas. Dengan tangan gemetar, ia memeriksa histori transaksi. Ada 5 kali transfer berturut-turut dalam nominal besar pada malam hari tepat saat keluarga angkatnya masih menumpang di apartemennya. Semua uang itu ditransfer ke rekening atas nama sebuah perusahaan cangkang swasta yang tak pernah ia kenal. Bima segera bergegas pulang dengan wajah pucat pasi. Saat menceritakan hal itu pada Dahlia, istrinya terperanjat. Bagaimana mungkin, Mas? Ponselmu kan selalu memaki sandi rumit dan verifikasi wajah? Siapa yang bisa menyentuh ponselmu malam-malam? Dahlia tiba-tiba teringat sesuatu. Pada malam kedua mertuanya menginap, ia sempat melihat Bularas keluar dari kamar mandi saat Bima sedang mandi busa usai pulang kerja malam. Bularas beralasan hendak mengambil gelas minum. Dahlia menyadari satu hal. Saat Bima mandi, ponselnya tertinggal di atas meja kerja dalam keadaan tidak terkunci beberapa menit setelah Bima membalas pesan kantor. Siapapun di rumah itu memiliki akses penuh jika mereka bertindak cepat dan terencana. Tak ingin menuduh tanpa bukti sah yang bisa dipatahkan di meja hijau, Bima teringat akan sebuah benda yang dipasangnya 6 bulan lalu tanpa sepengetahuan siapapun. Kamera CCTV tersembunyi berukuran mikro yang terpasang di dalam jam dinding ruang tamu. Bima memasangnya dulu untuk memantau pengasuh infus Bintang, namun lupa mematikannya. Dengan tangan gemetar, Bima menyambungkan kartu memori CCTV tersebut ke laptopnya. Dahlia duduk di sampingnya, menahan napas. Video diputar mundur ke malam kejadian, tepat pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Di layar monitor yang jernih, terlihat skenario kejahatan yang terstruktur rapi. Saat Bima masuk ke kamar mandi,
Bella bergegas mengambil ponsel Bima dari meja. Pak Lando berdiri di dekat koridor kamar mandi untuk mengawasi situasi. Sementara itu, Bularas memegang kepala Bima dalam bentuk foto cetak berukuran besar. Sebuah foto profil LinkedIn Bima yang sengaja mereka cetak, lalu mengarahkannya ke kamera ponsel Bima untuk menembus face recognition. Saat sistem gagal, Bella dengan tenang memasukkan PIN 6 digit. Rupanya, Bella pernah diam-diam merekam gerakan jari Bima saat mengetik PIN beberapa hari sebelumnya. Mereka benar-benar merencanakannya. Bisik Dahlia histeris, menutupi mulutnya tak percaya. Mereka bukan cuma menumpang, Mas. Mereka merampok kita. Bima mencengkeram jemarinya hingga memutih. Rasa sakit di dadanya bukan sekadar karena kehilangan uang 200 juta rupiah, melainkan kenyataan bahwa orang-orang yang ia anggap keluarga kandung selama ini tega melakukan kejahatan kriminal terencana padanya. Sebelum Bima sempat melangkah ke kantor polisi untuk membuat laporan, ponsel Dahlia berdering. Nomor tak dikenal. Suara Bularas terdengar di ujung telepon. Bernada manis namun menyimpan racun. Dahlia, tolong ibu. Nak. Suara Bularas terdengar merintih dan penuh kepanikan di telepon. Bapakmu mendadak kejang-kejang di kontrakan. Obat jantungnya habis dan harganya 10 juta rupiah. Kami tidak punya uang sama sekali. Tolong transfer ke rekening Bella sekarang. Dahlia. Kalau tidak, bapakmu bisa lewat malam ini. Dahlia memandang Bima yang menggelengkan kepala dengan tegas. Bima mengambil alih ponsel tersebut dan mengaktifkan mode pengeras suara. Ibu ada di rumah sakit mana? Biar Bima yang datang langsung membayar ke kasir rumah sakit. Seketika nada suara Bularas berubah gugup. Ini di klinik kecil. Tidak terima transfer bank dari luar. Harus uang tunai atau transfer langsung ke Bella biar Bella yang ambil tunai di ATM dekat sini. Kenapa sih kamu curigaan sekali sama orang tua sendiri? Ibu. Bima bersuara rendah namun dingin bagai es. Aku baru saja memeriksa saldo tabunganku. Duit 200 juta rupiah hilang ditransfer malam Rabu kemarin. Dan aku sudah melihat rekaman CCTV jam dinding ruang tamu. Hening membatu di ujung telepon selama 5 detik. Tidak ada suara rintihan sakit Pak Lando lagi. Yang terdengar kemudian adalah dengusan napas kasar Bularas sebelum ia mematikan sambungan telepon secara sepihak. Kebohongan resep obat palsu itu terbongkar seketika. Mereka mencoba memeras Dahlia untuk mendapatkan 10 juta rupiah tambahan setelah menguras seluruh isi rekening Bima. Tapi pertanyaan terbesarnya, untuk apa uang sebanyak itu dibutuhkan secara tergesa-gesa? Jawabannya datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Sore harinya, suara gedoran keras bergema di luar pintu apartemen Bima. Pintu kayu jati itu dihantam begitu kuat hingga engselnya berderit. Bima menyuruh Dahlia masuk ke kamar bersama Bintang dan mengunci pintu dari dalam. Bima mengintip melalui peephole pintu. 3 pria berbadan tegap dengan pakaian serba hitam, tato memenuhi lengan, dan wajah garang berdiri di luar. Bima memberanikan diri membuka pintu sedikit, tetap memasang rantai pengaman. Cari siapa? Kamu Bima? Bentak pria tertinggi di antara mereka dengan suara berat yang menakutkan. Mana adiknya si Bella? Dan mana orang tuanya? Mereka menunjuk tempat ini sebagai alamat jaminan utang. Pria itu melempar sekumpulan berkas fotokopi melalui celah pintu. Bima mengambilnya dan membacanya dengan mata terbelalak. Bella ternyata terlibat dalam skema investasi bodong cryptocurrency serta pinjaman online ilegal dengan total tunggakan mencapai 1,2 miliar rupiah.
Uang 200 juta rupiah milik Bima yang dicuri tempo hari rupanya hanya dipakai Bella untuk membayar bunga tunggakan mingguan kepada penagih utang debt collector ini. Mereka tidak ada di sini. Saya sudah mengusir mereka 2 hari lalu. Tegas Bima. Kami tidak peduli. Gertak penagih utang itu sambil menendang pintu. Adikmu menjadikan namamu dan alamat apartemen ini sebagai penjamin utama. Kalau dalam 2 hari utang 1,2 miliar ini tidak dicicil minimal 500 juta, kami pastikan hidupmu dan anak istrimu tidak akan tenang. Ancaman itu bukan gertakan belaka. 2 hari berikutnya menjadi teror emosional bagi Bima dan Dahlia. Para penagih utang bersiap di area parkir bawah tanah dan lobi apartemen, mengawasi setiap gerak-gerik Bima. Dahlia bahkan tidak berani keluar untuk membeli susu bintang. Bima terpaksa mengambil cuti di luar tanggungan dari kantornya, karena keselamatan keluarganya terancam. Di tengah situasi yang semakin terjepit, Bularas, Pak Lando, dan Bella kembali muncul di depan apartemen Bima pada malam ketiga. Kali ini dikawal secara paksa oleh 2 debt collector. Tampaknya para penagih utang berhasil melacak keberadaan mereka di sebuah kontrakan kumuh dan menyeret mereka kembali ke tempat Bima untuk menyelesaikan masalah. Bima, tolong adikmu. Bima. Histeris Bularas berlutut di lorong apartemen begitu pintu dibuka under gertakan penagih utang. Kalau kamu tidak bayar, jemari Bella mau dipotong sama mereka. Tolong, Bima. Kamu kan punya apartemen ini. Gadaikan sertifikat apartemenmu ke bank sekarang untuk bayar utang Bella. Pak Lando ikut memegang kaki Bima. Iya Bima, selamatkan nama keluarga kita. Kamu anak tertua. Kamu harus bertanggung jawab atas adiknya. Bima menatap keluarga angkatnya itu dengan pandangan murka sekaligus mual. Gadaikan sertifikat apartemen. Ini rumah tempat tinggal anak dan istriku. Apartemen ini saya beli dari hasil keringat saya sendiri sebelum kenal utang-utang gila kalian. Dan Bella yang berutang. Kenapa aku yang harus mengorbankan rumah tanggaku? Kamu harus mau. Jerit Bularas meledak. Matanya melotot penuh kebencian. Kamu punya utang budi yang tidak akan pernah bisa kamu bayar seumur hidupmu pada kami. Suasana di lorong apartemen mendadak mencekam. Para penagih utang bersedekap tangan, menonton drama keluarga yang kian memanas. Dahlia berdiri di belakang Bima, menggenggam erat jemari suaminya. Utang budi apa maksud ibu? Bima berteriak, suaranya parau. Sejak saya bekerja umur 22 tahun, seluruh gaji saya dipotong untuk membiayai kuliah Bella. Saya membelikan ibu rumah di kampung. Saya menanggung biaya hidup kalian. Utang budi apa lagi yang ibu tagih? Bularas tertawa sumbang. Suara tawanya melengking penuh kejam. Kamu mau tahu utang budimu? Kamu itu bukan anak kandung kami. Kamu itu cuma anak pungut yang kami ambil dari panti asuhan kumuh saat kamu umur 2 tahun karena kami belum punya anak. Dahlia terperanjat hebat, menutupi mulutnya. Seluruh sendi Bima tampak kaku seketika. Kami yang memberi kamu makan. Kami yang membesarkan kamu. Lanjut Bularas tanpa belas kasihan, membongkar rahasia yang disimpan rapat puluhan tahun. Kalau bukan karena kami, kamu sudah jadi gelandangan mati kelaparan di jalanan. Sekarang saat adik kandungmu butuh bantuan, kamu mau lepas tangan. Dasar anak tidak tahu diri. Anak haram tidak tahu balasan. Bella tersenyum culas di balik bahu ibunya. Merasa di atas angin karena rahasia terbesar itu akhirnya dilemparkan untuk meruntuhkan mental Bima agar mau menyerahkan sertifikat apartemennya. Bularas dan Bella menyeringai, yakin bahwa pernyataan bom itu akan membuat Bima hancur, bersalah, dan menuruti segala kemauan mereka.
Namun, apa yang terjadi selanjutnya sama sekali di luar ekspektasi mereka. Bima tidak menangis. Ia tidak gemetaran. Perlahan, garis bibirnya justru terangkat membentuk sebuah senyuman dingin. Bima menarik napas panjang, menatap lurus ke mata Bularas tanpa ada rasa takut sedikit pun. "Terima kasih sudah mengatakannya secara jujur, Bu," kata Bima pelan namun tegas. "Tapi maaf, Ibu terlambat." Bima berjalan ke meja kerja, mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah berdebu, lalu melemparkannya tepat ke dada Bularas. Amplop itu terjatuh dan isinya berhamburan di lantai. Hasil tes DNA dan surat perjanjian adopsi legal tahun 2002. "Aku sudah tahu aku anak adopsi sejak aku berusia 18 tahun. Saat aku menemukan dokumen ini di lemari tua kampung," kata Bima tenang. "Selama 10 tahun ini, aku bekerja bagai kuda, menahan semua keharusan menafkahi kalian, menoleransi tabiat buruk kalian, bukan karena aku tidak tahu, tapi karena aku berusaha membalas kebaikan adopsi itu. Tapi hari ini, dengan mulut ibu sendiri yang membuangku dan menghina asal-usulku, utang budi itu resmi lunas." Wajah Bularas ketika pucat pasi. Merah padam berganti menjadi putih seperti mayat. Senyum culas Bella lenyap tak berbekas. Mereka menyadari bahwa kartu as terkuat yang mereka miliki untuk memanipulasi Bima baru saja dihancurkan secara total oleh Bima sendiri. Sebelum Bularas sempat menyusun kata-kata pembelaan baru, Bima menepuk tangannya 2 kali. Dari arah lift di ujung lorong, 4 orang petugas kepolisian berpakaian dinas bersama 2 orang satpam gedung apartemen melangkah cepat mendekat. "Pak Polisi, ini orang-orangnya," ujar Bima tenang sambil menunjuk Bularas, "Pak Lando, dan Bella." Bularas menjerit histeris. "Bima, kamu mau memenjarakan orang tuamu sendiri? Kualat kamu, Bima. Kalian bukan orang tua saya lagi sejak ibu memutuskan hubungan itu 5 menit lalu," jawab Bima dingin. "Dan secara hukum, pembobolan rekening senilai 200 juta rupiah dengan bukti CCTV jernih adalah tindakan kejahatan murni. Saya sudah menyerahkan seluruh rekaman CCTV, bukti transfer, serta bukti cetakan foto face recognition ke Polsek Tebet tadi pagi." Petugas polisi segera maju dan memasangkan borgol ke pergelangan tangan Bella dan Bularas. Bella menangis histeris, memohon pada Bima agar menyelamatkannya dari penjara dan dari ancaman penagih utang. Sementara itu, para penagih utang yang melihat kedatangan polisi sadar situasi sudah tidak menguntungkan. Polisi juga memeriksa dokumen penagih utang tersebut dan menegaskan bahwa intimidasi di tempat tinggal orang yang bukan debitur adalah pelanggaran hukum. Mengenai utang 1,2 miliar milik Bella, kata Bima menatap penagih utang dan keluarga angkatnya bergantian. "Silakan proses secara hukum atas nama Bella dan orang tua kandungnya. Saya tidak pernah menandatangani surat jaminan apapun. Dan apartemen ini terdaftar sah atas nama pribadi saya sebelum ada hubungan keperdataan utang piutang tersebut." Bab 13. Kehancuran sang parasit. Dalam kurun waktu kurang dari 2 minggu, roda nasib berputar hebat membantai keluarga angkat Bima. Dengan bukti CCTV yang tak terbantahkan dan saksi ahli digital forensik, Bella dan Bularas ditetapkan sebagai tersangka kasus pencurian dengan pemberatan, pasal 363 KUHP, dan kejahatan akses ilegal, UU ITE. Untuk menyelamatkan Bella dari hukuman penjara yang maksimal serta menghindari kejaran debt collector yang kian brutal memburu aset keluarga, Pak Lando terpaksa menjual seluruh harta kekayaan yang mereka miliki di kampung halaman, rumah utama, 2 petak tanah sawah produktif, dan perhiasan peninggalan nenek moyang mereka dijual rugi dengan harga murah. Uang hasil penjualan tanah dan rumah di kampung itu terkumpul sekitar 900 juta rupiah.
Seluruh uang itu habis dipakai untuk membayar sebagian utang pokok Bella kepada pihak penagih utang agar tidak melakukan kekerasan fisik, serta mengembalikan uang 200 juta rupiah yang dicuri dari rekening Bima demi mencabut laporan polisi. Bularas dan Bella akhirnya bebas dari ancaman hukuman penjara setelah Bima menyetujui pencabutan laporan usai uangnya kembali penuh. Namun, harga yang harus mereka bayar sangat mahal. Mereka kini benar-benar miskin, tidak memiliki rumah di kampung, terusir dari lingkungan sosial, dan harus hidup melarat di sebuah kontrakan sempit berdinding seng di pinggiran kota, bekerja serabutan demi menyambung hidup sehari-hari. Meskipun masalah hukum dan teror penagih utang telah selesai, Bima dan Dahlia menyadari satu hal, apartemen di Tebet itu telah ternoda oleh memori kelam dan traumatik. Setiap sudut ruangan mengingatkan Dahlia pada kepedihan saat dihina dan dibentak. Dengan uang 200 juta rupiah yang telah kembali utuh ditambah hasil penjualan apartemen Tebet yang memiliki nilai investasi tinggi, Bima mengambil keputusan besar. Mereka menjual apartemen tersebut dan membeli sebuah rumah mungil bergaya minimalis dengan halaman rumput hijau yang asri di kawasan Depok, Jawa Barat. Rumah baru itu terasa begitu hangat dan terang. Angin segar berhembus melalui jendela-jendela besar. Bintang, yang kini mulai belajar melangkah kecil, tertawa riang bermain di atas rumput halaman rumah tanpa ada ancaman bentakan atau tangisan ketakutan lagi. Dahlia bisa memasak dengan tenang di dapur impiannya, menyeduh teh hangat untuk Bima yang kini bekerja dengan tenang tanpa beban manipulasi emosional. "Mas, terima kasih ya, sudah memilih melindungi aku dan Bintang," bisik Dahlia suatu sore di teras rumah baru mereka sambil menggenggam tangan suaminya. Bima tersenyum manis, memeluk Dahlia dari samping. "Keluarga itu bukan cuma tentang siapa yang membagi darah dengan kita, Dahlia, tapi tentang siapa yang bertahan, menghargai, dan tidak pernah mengorbankan kita demi keserakahan. Kalian adalah keluarga sejatiku." 1 tahun berlalu. Kehidupan Bima, Dahlia, dan Bintang berjalan penuh keberkahan dan ketenangan. Bima mendapat promosi jabatan di kantornya karena kinerja yang kian fokus dan cemerlang. Sementara bisnis usaha kue kering rumahan yang dirintis Dahlia dari rumah mulai berkembang pesat. Suatu sore, saat Bima sedang membersihkan mobil di depan rumah, sebuah sepeda motor tua berhenti agak jauh di ujung gang. Dari balik helmnya, sosok wanita parubaya dengan pakaian lusuh dan wajah berkerut lelah menatap ke arah rumah Bima. Itu adalah Bularas. Di belakangnya, Bella duduk terdiam dengan wajah kusam tanpa riasan mahal lagi, memegang bungkusan gorengan yang hendak mereka jajakan. Bularas menatap rumah asri Bima, menyaksikan betapa bahagianya anak angkat yang dulu dibuang dan dihina-hinanya. Ada rasa penyesalan luar biasa yang menggerogoti dadanya. Namun rasa malu dan tembok harga diri membuat mereka tak berani melangkah mendekat. Mereka menyadari bahwa mereka telah menghancurkan satu-satunya pilar keselamatan mereka sendiri demi keserakahan buta. Bima sempat bersilobor pandang dengan Bularas dari kejauhan. Tak ada amarah lagi di mata Bima. Hanya ada kedamaian penuh. Bima mengangguk kecil seraya memutar badan, melangkah masuk ke dalam rumahnya yang hangat, menutup pintu dengan rapat, mengunci rapat raharinya dari masa lalu, dan melangkah mantap menyongsong masa depan yang bersih dan bahagia bersama anak dan istri tercintanya. Dari kisah Bima dan Dahlia tadi, kita bisa memetik satu pelajaran yang amat berharga. Keluarga sejati bukanlah tentang siapa yang terikat darah dengan kita, melainkan tentang siapa yang mau saling menghargai, menjaga, dan tidak memanfaatkan kesetiaan demi keserakahan pribadi. Keberanian Bima untuk lepas dari toxic family dan ketegasannya menegakkan keadilan membuktikan bahwa pertumpahan darah sekalipun tidak bisa menutupi sebuah kejahatan. Ketenangan hidup dan kebahagiaan anak istri jauh lebih berharga daripada mempertahankan ikatan yang merusak.
Nah, gimana pendapat kalian tentang tindakan Bima tadi? Apakah Bima sudah mengambil langkah yang tepat? Atau kalian punya pandangan lain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian suka dengan cerita drama penuh intrik seperti ini, pastikan kamu sudah klik tombol subscribe channel Kaum Rebahan. Nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah penuh plot twist seru lainnya. Jangan lupa tekan tombol like dan share video ini. Terima kasih sudah setia menonton sambil rebahan sampai akhir. Saya pamit dulu, dan sampai jumpa di kisah mendebarkan berikutnya. Tetap di channel Kaum Rebahan.